Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Menganco, NIM 2120203861211019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Mengajar Dosen Terhadap Minat Belajar Mahasiswa, Studi pada Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah. Baik, langsung saja, latar belakang masalah. Dilihat dari kondisi saat ini, yaitu adanya wabah penyakit COVID-19, banyak sekali kerugian yang dirasakan oleh orang-orang, mulai dari dilarangnya keluar rumah, hilangnya pekerjaan, proses belajar mengajar secara online, meningkatnya kemiskinan, kurangnya rasa empati, dan banyak orang kehilangan nyawa akibat penyakit COVID-19 ini. Permasalahan tersebut tentu akan menghambat orang-orang untuk beraktivitas seperti biasa mereka lakukan, terutama untuk mahasiswa yang terhambat dalam proses belajar mengajar di kampus akibat wabah COVID-19 ini. Mahasiswa yang awalnya kuliah tatap muka langsung dengan dosen pengajar menjadi kuliah secara virtual atau melalui aplikasi Zoom. Perlunya dosen mengajar langsung kepada mahasiswa agar supaya proses belajar mengajar dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh mahasiswa maupun dosen. Karena dosen membutuhkan penilaian secara langsung terhadap mahasiswa, dan begitu pula mahasiswa membutuhkan ajaran yang jelas dari dosen. Jika proses belajar mengajar hanya melalui virtual atau melalui aplikasi Zoom dan WhatsApp saja, maka hambatan-hambatan yang pasti akan dirasakan oleh mahasiswa maupun dosen. Misalnya, terjadi gangguan jaringan, habis atau tidak adanya kuota belajar, dan tidak fokus menerima atau menyampaikan materi. Baik, berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah yaitu yang pertama, apakah ada hubungan yang positif dan signifikan pengaruh kualitas mengajar dosen terhadap minat belajar mahasiswa? Dan yang kedua, apakah ada pengaruh kualitas mengajar dosen terhadap minat belajar mahasiswa studi pada mahasiswa manajemen keuangan syariah? Dan ada pun tujuan penelitian. Yang pertama itu, mengetahui hubungan positif dan signifikan pengaruh kualitas mengajar dosen terhadap minat belajar mahasiswa. Dan yang kedua, mengetahui pengaruh kualitas mengajar dosen terhadap minat belajar mahasiswa studi pada mahasiswa manajemen keuangan syariah. Baik, kita masuk ke landasan teori. Adapun landasan teori yang pertama yaitu pengertian kualitas pembelajaran. Menurut Mariani, kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, iklim pembelajaran, serta media pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Sedangkan menurut Daryanto menyebutkan bahwa kualitas pembelajaran adalah suatu tingkatan pencapaian dari tujuan pembelajaran awal, termasuk di dalamnya adalah pembelajaran seni. Dalam pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap peserta didik melalui proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya landasan teori kedua yaitu media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara atau pengantar. Media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada penerima pesan tersebut. Menurut Rusman DKK, media pembelajaran adalah sebuah teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran dan sebagai sarana fisik untuk menyampaikan materi pelajaran. Menurut Indriana, mengemukakan media pembelajaran merupakan salah satu alat komunikasi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, landasan teori yang ketiga yaitu minat belajar. Kata minat secara etimologi berasal dari bahasa Inggris interest yang berarti kesukaan, perhatian atau kecenderungan hati pada sesuatu atau keinginan. Jadi dalam proses belajar, siswa harus mempunyai minat atau kesukaan untuk mengikuti kegiatan belajar yang berlangsung. Karena dengan adanya minat akan mendorong siswa untuk menunjukkan perhatian, aktivitasnya dan partisipasinya dalam mengikuti belajar yang berlangsung.
Pengertian belajar adalah perubahan dalam diri pelajarnya yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu landasan teori mahasiswa. Pengertian mahasiswa secara administratif dapat diartikan sebagai murid yang terdaftar di perguruan tinggi, di mana siswa di perguruan tinggi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat menjadi siswa di perguruan tinggi maupun di universitas. Secara administrasi, mahasiswa diambil dari dua kata, yaitu dari kata maha dan siswa. Maha memiliki makna yang bermakna lebih tinggi dari sekedar pelajar, sedangkan siswa berarti pelajar. Dengan kata lain, mahasiswa diartikan sebagai terpelajar. Sebagai siswa terpelajar diartikan sebagai seorang pelajar yang tidak hanya belajar secara akademik, tetapi seorang siswa yang memiliki inovasi, kreativitas tinggi di bidang tertentu. Dikatakan mahasiswa karena seorang mahasiswa memiliki tanggung jawab menuntut ilmu lebih tinggi dibandingkan seorang pelajar SMP maupun SMA, di mana mahasiswa diharapkan mampu melahirkan solusi atas permasalahan dan menjadi problem solving bagi masyarakatnya. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Komponen konseptual juga dapat dikatakan sebagai proses yang digunakan untuk menunjukkan secara tepat tentang apa yang dimaksudkan bila menggunakan suatu istilah tertentu, berdasarkan dukungan landasan teori yang diperoleh dari masing-masing independen variabel atau variabel bebas dan dependen variabel atau variabel terikat. Maka penelitian ini dapat disusun kerangka konseptual. Yang pertama itu kualitas mengajar atau variabel X. Yang kedua itu minat belajar atau variabel Y. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah riset yang bekerja dengan angka, yang datanya berwujud bilangan atau skor atau nilai peringkat frekuensi, yang dianalisa dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian atau untuk melakukan prediksi suatu variabel tertentu. Data kuantitatif ini diperoleh dari hasil kuesioner. Bentuk jawaban terdiri dari A sangat setuju yang poinnya itu 5, B setuju yang poinnya 4, C ragu-ragu yang poinnya 3, D tidak setuju yang poinnya 2, dan sangat tidak setuju itu poinnya 1. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian yang saya lakukan di daerah Parepare, yang berlokasi di kampus IAIN Parepare, dengan penelitian yang digunakan yaitu menyebarkan angket kuesioner secara online dikarenakan sekarang ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 14 hari. Di mana penelitian ini dimulai pada tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021. Selanjutnya itu metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner atau angket. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Di mana metode pengumpulan data ini ada 12. Yang pertama itu statistik deskriptif, yang kedua uji validasi, yang ketiga uji reliabilitas, yang keempat uji normalitas, yang kelima uji multikolonialitas, yang keenam uji heteroskedastisitas, yang ketujuh uji linearitas, yang kedelapan uji autokolerasi, yang kesembilan regresi linear sederhana, yang kesepuluh uji hipotesis, yang ke-11 uji korelasi, dan yang ke-12 itu uji one sample t-test.
Selanjutnya kita masuk ke deskripsi hasil penelitian. Karakteristik mahasiswa manajemen keuangan syariah berdasarkan jenis kelamin, di mana laki-laki berjumlah 3 orang dan persentasenya itu 16,7%, sedangkan perempuan itu berjumlah 15 orang dan persentasenya 83,3%. Totalnya itu 18 dan persentasenya 100%. Karakteristik responden berdasarkan usia. Adapun usia 18 berjumlah 10 orang yang persentasenya itu 55,6%. Umur 19 6 orang, persentasenya 33,3%. Umur 20 berjumlah 1 orang yang persentasenya 5,6%, dan umur 21 itu 1 orang yang persentasenya itu 5,6%. Total keseluruhannya itu jumlahnya 18 orang dan persentasenya 100%. Selanjutnya itu analisis data. Analisis deskriptif. Berdasarkan tabel di samping, dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu kualitas belajar atau variabel X dan minat belajar atau variabel Y, dengan jumlah responden sebanyak 18 responden. Uji validasi. Uji validasi berdasarkan variabel kualitas mengajar. Berdasarkan hasil nilai analisis, didapatkan nilai person correlation atau R hitung untuk semua item lebih besar dari R tabel atau 0,4000, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas belajar memiliki kriteria valid untuk semua pertanyaan. Uji validasi berdasarkan variabel minat belajar atau variabel Y. Berdasarkan hasil nilai analisis, didapatkan nilai person correlation atau R hitung untuk semua item lebih besar dari R tabel atau 0,4000, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas belajar memiliki kriteria valid untuk semua pertanyaan. Selanjutnya, uji regresi linear sederhana. Pada tabel model summary, dari output di atas diketahui nilai R squared sebesar 0,754. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh kualitas mengajar terhadap minat belajar adalah sebesar 75,4%, sedangkan 24,6% minat belajar dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Kemudian tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA nilai F hitung atau 49.061 lebih besar dari 4,14, maka H0 ditolak. Jadi model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memprediksi minat belajar pada mahasiswa. Kemudian di tabel koefisien, berdasarkan hasil output di atas diketahui signifikasi atau sig sebesar 0,000 lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh kualitas mengajar dosen terhadap minat belajar mahasiswa. Selanjutnya itu uji korelasi. Pada tabel di atas kita bisa melihat bahwa nilai signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai derajat hubungan 0,868, maka bisa dikatakan bahwa variabel X terdapat variabel Y memiliki korelasi dengan derajat hubungan kuat dan jadi hubungannya bersifat positif. Itulah tadi pemaparan dari hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Mengajar Dosen Terhadap Minat Belajar Mahasiswa, Studi pada Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.